Halo Sobat Bola Bocor, pesepak bolaan Indonesia kembali terguncang setelah Satgas Anti Mafia Bola mengungkap kasus pengaturan skor atau match fixing yang ada di pesepak bolaan Indonesia saat ini. Terjadi lagi ada pengaturan skor dan Satgas Anti Mafia Bola udah menetapkan tersangkanya, teman-teman. Saya akan membacakan beritanya nanti, teman-teman, biar saya tidak salah dalam berbicara tentang hal yang benar-benar bisa merusak pesepak bolaan kita, khususnya di Liga Indonesia, baik Liga 3, Liga 2, dan Liga 1. Inilah mengapa Liga Indonesia atau pesepak bolaan kita tidak bisa berkembang pesat, karena adanya campur tangan orang luar yang bisa mengatur hasil pertandingan yang ada di lapangan. Ya, jadi beginilah sepak bola Indonesia untuk saat ini, dan tentunya kita berharap dan memberikan apresiasi kepada Satgas Anti Mafia Bola bisa terus bekerja dengan baik, mampu mengungkap semua tentang mafia-mafia bola yang bermain di Indonesia, yang tentunya membuat perkembangan pesepak bola di Indonesia terhambat, teman-teman. Itu yang kita harapkan, dan tentunya apresiasi buat Satgas Anti Mafia Bola dan tentunya Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang memang ingin bersih-bersih di kubu PSSI dan pesepak bolaan Indonesia saat ini, teman-teman, dan semoga bisa membuat pesepak bola Indonesia bersih sebersih-bersihnya dari mafia-mafia yang bisa mengatur hasil pertandingan melalui ya bagi-bagi cuan, dan itu tentunya tidak bagus. Dan saya berharap Satgas Anti Mafia Bola dan PSSI benar-benar bisa memberantas mafia-mafia bola ini yang bermain di pesepak bolaan Indonesia, supaya kita bisa melihat pertandingan yang fair, yang bersih di atas lapangan, teman-teman. Dan kita juga melihat keanehan-keanehan kemarin seperti gol dari Persebaya Surabaya ke gawang Persis Solo. Itu terlihat tidak masuk, teman-teman. Tapi wasit mengesahkan gol itu, padahal kalau dilihat siaran ulangnya, bolanya belum masuk ke garis atau ke dalam gawang, teman-teman. Tapi tentunya emang kita masih kekurangan dalam hal teknologi. VAR masih belum dipakai di Liga Indonesia. Tapi apakah kita harus memaklumi kesalahan-kesalahan seperti itu? Ya, kita lihat saja nanti apa tanggapan dari PT LIB tentang gol kontroversi dari Persebaya kemarin ke gawang Persis Solo, teman-teman. Begitupun dengan pertandingan Bali United dan Terengganu. Ini merupakan kompetisi yang diikuti oleh Bali United di kompetisi AFC Cup bersama PSM Makassar selaku wakil dari Liga Indonesia, dan pertandingan terakhir dari Bali United melawan Terengganu di kompetisi AFC ini kembali mengalami kekalahan dengan skor 2-0, teman-teman. Sementara PSM untuk saat ini yang bermain pada saat saya membuat video ini, ya PSM unggul pada menit ke-15 melalui Yance Sayuri, dan semoga PSM bisa mendapatkan hasil terbaik. Meskipun kita tahu sendiri Sabah FC udah memastikan diri lolos ke putaran berikutnya, dan mungkin di pertandingan melawan PSM ini ya merotasi banyak pemain untuk memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang memang di kompetisi ini banyak di bangku cadangkan, teman-teman, sehingga kita akan melihat nanti apakah PSM mampu mendapatkan hasil terbaiknya ketika bertandang ke kandang Sabah FC. Karena di pertandingan pertamanya kita tahu sendiri Sabah FC benar-benar meluluhlantakkan PSM Makassar dengan skor 5-0, teman-teman. Jadi itu sedikit info tentang wakil dari Indonesia yang mewakili Liga Indonesia berkompetisi di kompetisi level Asia, yaitu AFC Cup, teman-teman. Dan semoga kedepannya bisa lebih baik lagi siapapun timnya yang mewakili Indonesia atau Liga Indonesia yang berkompetisi di level kompetisi Asia, teman-teman. Nah, lanjut kita ke pembahasan tadi tentang
pengaturan skor atau mafia bola yang ada di Liga Indonesia, teman-teman. Kali ini saya akan membacakan beritanya. Ini dari CNN Indonesia. Pigit Waluyo ditetapkan jadi tersangka kasus mafia bola. Rabu 13 Desember 2023. Jakarta, CNN Indonesia. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyebutkan Pigit Waluyo menjadi tersangka kasus mafia bola sebagai perantara pengaturan skor atau match fixing yang berperan sebagai pemberi suap. Sigit juga menyebut Pigit Waluyo menjadi aktor intelektual pengaturan skor di Indonesia. Ada salah satu aktor intelektual pengaturan skor yang mungkin namanya cukup malang melintang di dunia persepak bolaan dengan inisial PW. Pigit Waluyo, kata Sigit dalam konferensi pers Satgas Anti Mafia Bola di Mabes Polri Jakarta Rabu 13 bulan 12. Selain Pigit Waluyo, Satgas Anti Mafia Bola Polri juga menetapkan 7 orang tersangka lain terkait kasus dugaan match fixing atau pengaturan hasil pertandingan Liga 2 2018. Ketua Satgas Anti Mafia Bola, Irjen Asep Edi Suheri, menyebut pihaknya menemukan indikasi keterlibatan dari wasit dan pihak klub dalam kasus pengaturan skor atau match fixing, teman-teman. Temuan tersebut, kata Asep, juga didukung oleh adanya laporan intelijen Sport Radar (XR) yang berasal dari PSSI dengan cara melobi perangkat wasit dan memberikan sejumlah uang untuk memenangkan salah satu klub dalam pertandingan sepak bola tersebut. Ujar Asep dalam konferensi pers Rabu 13 bulan 12. Asep mengatakan pada penyidik pihak klub mengaku telah mengeluarkan uang kurang lebih sebanyak 1 miliar untuk melakukan pengaturan skor. Uang tersebut digunakan untuk melobi para wasit di sejumlah pertandingan. Wow. Dalam kasus ini, Asep menjelaskan tentang 19 orang saksi dan 8 ahli yang telah diperiksa penyidik. Asep mengatakan 2 saksi ahli diantaranya merupakan pakar wasit dari PSSI dan FIFA yang berdomisili di Malaysia. Berdasarkan keterangan ahli perwasitan, terdapat 23 kejanggalan pada keputusan wasit yang diduga melakukan perhubungan dengan praktek suap, jelasnya. Dengan keterangan saksi hingga barang bukti yang ada, Asep mengatakan Satgas Anti Mafia Bola Polri kemudian menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Rincian sebanyak 4 orang tersangka dari pihak wasit, yakni Hairudin, Reza Pahlevi, Agung Setiawan, dan Ratawis. Selanjutnya, Dewanto Rahatmoyo Nugroho juga ditetapkan sebagai tersangka selaku asisten manajer klub yang diduga melakukan match fixing. Selain itu, penetapan tersangka juga dilakukan terhadap Pigit Waluyo selaku pihak pelobi dalam kasus match fixing serta Kartiko Mustika Ningtyas selaku LO dari wasit dan 1 tersangka seorang kurir berstatus DPO daftar pencarian orang berinisial GAS, Gregorius Andi Setio, yang sampai saat ini kami masih melakukan pengejaran, kata Asep. Atas perbuatannya seluruh tersangka dijerat dengan pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang 11 tahun 1980 tentang tindak pidana suap, JO pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, ancaman pidana paling lama 3 sampai 5 tahun penjara dan denda sebanyak-banyaknya 15 juta. Itulah, teman-teman, berita yang mengungkapkan adanya pengaturan skor yang terjadi di persepak bolaan Indonesia. Gimana menurut kalian tentang pengungkapan kasus ini? Apakah masih percaya dengan kebersihan pertandingan-pertandingan yang udah berlalu di Liga Indonesia, baik Liga 3, Liga 2, dan Liga 1? Saya berharap kedepannya semoga persepak bola Liga Indonesia bersih dari praktek pengaturan skor dan lain-lainnya, teman-teman. Itu harapan saya, karena kita ingin melihat tim atau klub-klub bermain secara sportif tanpa adanya yang mengatur dari luar. Dan sekali lagi, saya sangat mengapresiasi kinerja dari pihak Kapolri
atau Satgas Anti Mafia Bola yang ada di Indonesia. Begitupun dengan Ketua Umum PSSI. Lanjutkan terus Pak bersih-bersihnya. Semoga kedepannya pesepak bolaan kita lebih baik lagi. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih sudah menonton. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.